Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberitaan firman dan pelayanan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Christine Jamakonang STH. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti impang. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Mari kita akan menyanyikan Mars PA. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita tabiskan ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Injil Matius pasal 19 ayat 13a. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya
disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun pernyataan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk berada dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Tuntun kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dalam syukur hari ulang tahun ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB, kami bersama dengan anak-anak kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat 17. Surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan,
Bacaan kitab hari ini dari Perjanjian Baru surat 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Selamat pagi, Shalom. Jemaat Tuhan, pada saat ini bersama-sama dengan Pelkat Pelayanan Anak GPIB, kita bersama-sama mensyukuri kasih dan anugerah Tuhan bagi pelayanan anak GPIB, sehingga hari ini kita beribadah dalam persekutuan yang bersyukur atas 61 tahun pelayanan Pelkat PA GPIB. Jemaat Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, kita bersama-sama hendak melihat bagaimana Rasul Paulus menguatkan Timotius dalam tugas berat yang dialami oleh Timotius secara khusus ketika Timotius harus menghadapi ajaran sesat di Efesus. Jemaat Tuhan, kita lihat bagaimana di sini Rasul Paulus berbicara kepada Timotius belajar dari pengalaman Rasul Paulus sendiri. Rasul Paulus dahulu sebelum mengenal Kristus, dia adalah seorang penghujat. Dan memang jika kita membaca kisahnya, dia adalah seorang yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Dia sebut dirinya sebagai seorang penghujat, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi di situ Paulus kemudian menyebut dirinya sebagai seorang penganiaya, karena dia tidak sekedar berkata-kata, melainkan juga dia berbuat jahat kepada setiap pengikut Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, dia katakan juga, Rasul Paulus juga katakan, dia adalah seorang yang sangat ganas. Dia adalah seseorang yang selalu mencoba, bahkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan lainnya agar Injil tidak disebarluaskan. Ada aturan, jemaat Tuhan, dalam hukum Taurat, bahwa kalau seseorang menghujat Tuhan, maka hukumannya adalah hukuman mati.
Di sini Rasul Paulus di masa lalu dikenal dengan nama Saulus. Rasul Paulus akhirnya mendapatkan anugerah Allah sebab dia menyadari kesalahannya. Seharusnya dia mendapatkan penghukuman mati, tetapi itu tidak terjadi. Paulus menggambarkan bahwa dia mendapatkan anugerah Allah dalam hidupnya. Dengan anugerah Allah yang dia dapatkan itu, jemaat Tuhan, dia mau terus hidup beriman, mau membawa Timotius untuk menghormati dan memuliakan Allah di atas segala yang lain. Jemaat Tuhan, melalui pembacaan Alkitab kita pada saat ini, Paulus sangat menyadari siapa dirinya di masa lalu. Sehingga akhirnya dia mau berkomitmen untuk terus mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Rasul Paulus begitu sadar betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupannya. Dengan kesadaran ini, Rasul Paulus selalu bersyukur atas anugerah Allah yang diterima. Rasul Paulus mengucap syukur bukan hanya keluar dari bibirnya, tetapi nyata dalam hidup dan pelayanannya. Dia selalu mau melayani Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang mari lihat dalam kehidupan kita. Apakah kita juga mau seperti Rasul Paulus yang mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan beri? Mari kita lihat berapa banyak di antara kita yang punya waktu untuk mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Sudahkah benar-benar kita taat pada kehendak Tuhan karena Tuhan sudah memberikan pemulihan dari segala dosa-dosa kita di masa lalu? Tema perenungan kita pada saat ini adalah anak GPIB taat dan menjadi berkat. Subtema, aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Ini berarti jemaat Tuhan sama seperti anak-anak GPIB, anak Tuhan juga harus siap taat melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak meminta kita untuk taat seperti robot, taat dengan terpaksa karena tidak punya pilihan, ataupun taat tanpa kasih. Ketaatan yang seperti itu sesungguhnya bukanlah ketaatan yang alkitabiah. Sekalipun kita memiliki kebebasan untuk memilih tidak taat, namun kita memilih untuk taat itu karena kita mengasihi Tuhan. Saya dan saudara-saudara diajak untuk mengerti dan memahami kata Injil Yohanes 15 ayat 10 sampai dengan 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini berarti jemaat Tuhan, ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, ketika kita katakan kita mau berterima kasih atas anugerah Tuhan, itu kita melakukan ketaatan dalam rasa syukur kita kepada Dia. Ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Dia. Ada satu istilah dalam bahasa Indonesia untuk memahami pengertian bahwa ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur atau terima kasih. Kata itu adalah berhutang budi. Saya dan saudara-saudara berhutang budi kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menebus kita dari hukuman dosa. Saya dan saudara-saudara berhutang budi kepada Tuhan karena Tuhan sang sumber kehidupan sudah mengasihi, memperhatikan, menjaga, melindungi kita sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita membalas segala kebaikan Tuhan
dengan taat menjalankan firman-Nya. Saya dan saudara-saudara diajak untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur atas kasih-Nya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tentu kita tidak suka kalau orang lain mengatakan kita ini sudah diberikan bantuan lalu kita disebut sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Sama seperti itu dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak tahu berterima kasih adalah dosa melawan Tuhan. Kita sering lupa mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah Ia berikan kepada kita. Itu adalah dosa. Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Seseorang yang menyadari segala sesuatu adalah karena kasih karunia Allah, maka di dalam dirinya selalu ada kerinduan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seseorang yang menyadari bahwa dirinya adalah hidup di dunia ini karena kasih karunia Allah, dia tidak akan pernah sungkan-sungkan mewujudkan terima kasih kepada Tuhan lewat pemberian yang terbaik bagi Tuhan, baik waktunya, hidupnya, bahkan hartanya bagi Tuhan. Seseorang yang menyadari telah dibuat, diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan dalam hidupnya, pasti selalu mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dia akan selalu hidup dalam jalur yang Tuhan kehendaki. Dia akan selalu hidup dalam rancangan yang Tuhan sudah atur dalam hidupnya. Dan itu juga terwujud dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada suatu hari ada seorang saudagar muda kaya. Dia baru saja memberikan sebuah bantuan di panti asuhan. Dengan senyum puas sesudah menyerahkan bingkisan Paskah, yaitu beberapa pasang pakaian, makanan, dan amplop berisi persembahan kasih dalam jumlah yang cukup besar. Ketika dia keluar dari panti asuhan tersebut, semua mata menghantar ke pekerjaannya. Hampir semua orang di kotanya mengenal bahwa dia adalah seorang yang dermawan dan berhati mulia, karena dia suka memberikan bantuan dalam jumlah yang besar. Kemanapun ia pergi, dia selalu mendapatkan penghormatan. Kemanapun dia pergi, semua orang menyapa dia karena dia dikenal sebagai donatur. Dia bukan hanya menjadi donatur di panti-panti asuhan, tapi dia juga menjadi donatur di gerejanya. Dia selalu menyalurkan bantuan untuk gerejanya, dan semua orang mengucapkan terima kasih dan pujian kepadanya. Di kota yang sama, jemaat Tuhan, tinggallah seorang petani tua. Petani tua ini juga suka menolong sesamanya meskipun dalam cara yang sangat sederhana, berbeda dengan cara saudagar kaya tadi. Setiap hari Minggu ia selalu membawa seikat daun singkong dan 3 biji tomat yang baru dipetik dari kebunnya. Dia selalu membagikan itu kepada semua orang yang membutuhkan. Selain seikat daun singkong dan 3 biji tomat, dia juga memberikan uang 2.000-an kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi apalah artinya uang 2.000 milik si petani dibandingkan jutaan uang yang biasanya disumbangkan oleh saudagar kaya? Petani tua ini tidak pernah mendapatkan penghormatan. Dia tidak pernah dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Jangankan mendapatkan penghormatan, dikenal pun belum tentu. Mungkin karena apa yang bisa ia lakukan tidak kelihatan sama sekali, tetapi itu tidak jadi masalah baginya. Suatu ketika pengadilan Kristus tiba, kedua orang ini menunggu apa yang akan diputuskan hakim atas mereka. Saudagar kaya menghadap tahta untuk diadili. Dia menerima upah yang pantas diterimanya. Saudagar itu berpikir, semua perbuatan baiknya pasti mendapatkan nilai yang besar dari Tuhan sebagai sang hakim.
Tetapi ketika diuji, semua pekerjaannya hangus terbakar. Dia protes sama hakim. Dia protes sama Tuhan. Dia bilang, aku secara rutin memberikan bantuan yang besar kepada anak yatim. Kenapa itu tidak diperhitungkan? Tuhan bilang, engkau melakukan itu untuk mendapatkan penghormatan. Dia bilang lagi, aku selalu memberi dalam jumlah yang banyak untuk gereja. Kenapa itu tidak diperhitungkan? Sang hakim yang agung berkata, aku tahu, tetapi kamu melakukannya agar namamu dikenal di mana-mana. Kini giliran petani tua. Hakim itu menguji pekerjaan dan perbuatannya selama ada di dunia. Saudara-saudara tahu bahwa semua perbuatan kecil yang dilakukan atas dasar kasih kepada Tuhan dan sesama akan teruji seperti emas murni yang tidak akan hangus terbakar. Perbuatan petani tua ini terbukti dan teruji karena bahan-bahannya adalah emas murni. Pelayanan dan perbuatan baiknya yang dia lakukan kepada semua orang mendapatkan mahkota dari Tuhan. Karena dia melakukannya bukan karena cari nama, bukan untuk mendapatkan penghormatan dan penghargaan, tapi dia lakukan itu sebagai bentuk ketaatan kasih Tuhan yang sudah dia terima dan dia mau berbagi kasih. Jemaat Tuhan, dalam rangka hari ulang tahun Pelekat Pelayanan Anak GPIB, saya dan saudara-saudara diajak untuk hidup dalam ketaatan. Anak GPIB harus taat dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan harus taat dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Apakah saat ini kita sudah menjadikan diri kita sebagai orang yang tahu berterima kasih di hadapan Tuhan? Adakah kita sudah melakukan perbuatan baik bagi Tuhan, bagi sesama? Bila kita sungguh-sungguh menyadari anugerah Allah yang sedemikian besar itu, tentu kita akan dengan rela hati mempersembahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Kita tidak akan juga segan-segan menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki sebagai rasa ungkapan syukur atas kebesaran anugerah Allah. Satu hal, di tengah-tengah syukur hari ulang tahun Pelekat Pelayanan Anak GPIB saat ini, mari kita memiliki kesadaran anugerah Allah dalam kehidupan kita sungguh teramat besar, dan itu seharusnya mendorong kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersaat teduh. Percaya selama
Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Bersama-sama pada saat ini kita akan berada dalam doa syafaat dalam rangka syukur hari ulang tahun Pelekat Pelayanan Anak GPIB yang ke-61. Kita akan berdoa syafaat secara berantai. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu sepanjang sepekan ini yang tiada henti-hentinya Kau limpahkan pada kami, sehingga kami dapat berkumpul dan beribadah bersama di tempat-Mu yang kudus ini. Tuhan, kami berdoa kepada semua orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan mengalami sakit penyakit, terkhususnya bagi orang-orang yang mengalami sakit karena terpapar COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di ruang-ruang isolasi rumah sakit maupun yang melakukan isolasi mandiri di rumah mereka. Kiranya Tuhan selalu memberkati tangan-tangan medis yang merawat mereka dan obat-obatan yang mereka minum sehingga mereka cepat pulih dan sehat kembali seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya Engkau tetap setia bersama kami saat ini dan menguatkan kami melewati masa-masa sulit di tengah-tengah wabah pandemi virus corona yang melanda negeri kami. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan, ketabahan, dan kekuatan kepada para tenaga medis Satgas COVID-19 dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Ya Bapa, kiranya pandemi ini boleh cepat berlalu. Obat-obat yang telah diteliti dan diuji coba, kiranya Engkau memberkati. Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan dan berjuang untuk mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari. Ya Bapa, tengok dan lihatlah mereka. Kiranya Engkau tetap memelihara mereka dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, dalam rangka syukur hari ulang tahun Pelekat Pelayanan Anak GPIB yang ke-61, kami tetap percaya bahwa Tuhan akan terus menopang, memberkati seluruh gerak langkah pelayanan kami di gereja GPIB Peniel Singaraja ataupun di gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi. Secara khusus kami berdoa buat GPIB Peniel Singaraja dalam penata layanan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan memberkati para presbiter, pengurus pelayan pelekat, BPPJ, komisi dan karyawan gereja.
bahkan koster serta panitia renovasi gedung gereja. Biarlah kami dapat terus melayani Tuhan dalam kasih dan campur tangan Tuhan. Berdoa kami juga secara khusus buat pelekat pelayanan anak GPIB di usia yang ke-61. Biarlah Tuhan akan terus memberikan semangat agar anak-anak GPIB taat dan menjadi berkat. Kami mensyukuri kebaikan Tuhan sehingga anak-anak GPIB dan kami semua sebagai anak-anak Tuhan dimampukan untuk melakukan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan kepada kami kehidupan yang terbaik. Ya Tuhan, berkatilah pengurus pelekat pelayanan anak GPIB yang ada di GPIB Peniel Singaraja ataupun yang ada di seluruh wilayah-wilayah pelayanan GPIB. Dewan Pelekat Pelayanan Anak GPIB kami juga serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tetaplah kami percaya meskipun pandemi COVID-19 kami alami, Tuhan akan terus memberkati pemerintah agar senantiasa dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik, secara khusus pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Tuhan memberkati juga penata layanan yang ada di Majelis Sinode ataupun yang ada di wilayah Mupel Bali NTB. Tuhan Yesus, kami juga tak percaya bahwa saudara-saudara kami dalam keberadaannya masing-masing, Tuhan akan topang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Para janda, duda, lansia, yatim piatu, fakir miskin dan anak terlantar biarlah terus berada dalam pengasihan Tuhan. Demikian kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kondisi kelemahan tubuh. Tuhan memberkati Ibu Siang Anti Asri, Ibu Ponira Sudiono, Ibu Tumasri Lulu, Ibu Eni Udayaning Astiti, Ibu Melka Kune, Bapak dan Ibu Hendrik Bailaen, Ibu Lu Putri Margaret, Ibu Yubelina Lerebulan, Bapak Yohan Yudilatu Papua, Ibu Sulihing Siset Jobastam, Bapak Ibu Tewina Cebudya Sile. Tuhan berkati mereka, berikan kesembuhan di balik kelemahan tubuh yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dari anak-anak saudara kami, orang tua kami, tanggal 6 sampai dengan 12 September 2020. Kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat Tuhan, terutama kesehatan dan kekuatan. Berkatilah saudara kami, Grace Clara Puspita Jandang, Bapak Ndara Tanggurenda, Bapak Advent Krishna Setiawan Plekoil, Ibu Kutit Supiningsi, Saudara Omega Ndun, Ibu Medilini Septianti Kaha, Bapak Budi Setiamanto, Saudara Fani Daniel, Saudara Matius Manulang, Saudari Kirana Ayu Pratiwi Kamiase, dan ulang tahun perkawinan dari keluarga Bapak Christian Sendo dan keluarga Bapak Julius Logo. Tuhan berkati mereka semua agar dalam berkat-berkat Tuhan mereka sehat selalu. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami tetap percaya bahwa kami yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini akan diberkati Tuhan dalam langkah-langkah kehidupan kami selanjutnya. Lanjutkan kasih setia Tuhan buat Penatua Julius Logo, Penatua Hardijo, dia akan Mancarna Boru Perangin-angin, Saudara Ginfra Permana Ginting, Ibu Armeti, Saudara Juliano dan Saudara Kevin, bahkan Saudara Omega dan seluruh pengurus pelayanan anak GPIB yang terlibat dalam ibadah pada saat ini. Anak-anak kami Tuhan juga berkati tumbuh kembang mereka di usia yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya bahwa mereka semua sehat dan kuat. Pelekat pelayanan anak GPIB diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Pelayanan kami 1 minggu ke depan, kami tetap percaya berada dalam pengasihan Tuhan agar kami tetap dapat melanjutkan kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat,
Marilah kita berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sari Warta Jemaat GPIB Peniel Singaraja, hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta, tanggal 6 September 2020. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah hari Minggu ini, dan bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan atau berkerinduan menjadi anggota jemaat GPIB Peniel Singaraja, mohon menghubungi presbiter yang bertugas pada hari ini atau datang langsung ke kantor gereja pada hari dan jam kerja hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 8 sampai dengan 16 WITA. Majelis dan warga jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih kepada pemandu lagu, organis, multimedia, operator sound, kameramen, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hasil pemilihan pengurus Pelkat periode 2020 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada warta jemaat. Pertambahan usia kelahiran dan perkawinan. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan selamat atas pertambahan usia kelahiran dan perkawinan jemaat dari tanggal 6 sampai 12 September 2020. Kiranya sukacita dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, saudara, adik sekalian. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih atas segala persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, saudara-saudari guna menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus sumber berkat memberkati. Informasi keuangan dalam sepekan dapat dilihat pada warta jemaat. Bila terdapat kekeliruan, mohon menyampaikan kepada presbiter yang bertugas ataupun bendahara. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saat ini kita akan masuk ke pesan HUT ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini 6 September 2020 kami Pelkat Pelayanan Anak GPIB memperingati ulang tahun ke-61. Hari ini dalam ibadah ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan pesan Dewan Pelayanan Anak GPIB melalui pemutaran video.
Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan impak, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPOL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61 sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan Pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Demikian telah disampaikan pesan Dewan Pelayanan Anak GPIB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri
Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar. Mari kita bersemangat untuk taat dan menjadi berkat, karena Tuhan sudah memulihkan saya dan saudara-saudara. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati.